Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Abadi dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 101200020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama 1. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman Ma'rifatul Insan dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Pada pertemuan 2 yaitu menjelaskan tentang ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ruh dan unsur tanah. Manusia terdiri dari dua unsur tersebut serta dibekali beberapa potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama hati, agar manusia memiliki niat dalam hati dan diyakini. Yang kedua akal, agar manusia dapat menuntut ilmu dan hidup di muka bumi. Dan yang ketiga jasad, sebagai reaksi dari potensi hati dan akal. Dengan ketiga potensi tersebut, manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menjadi pemimpin di muka bumi atau khalifah. Lalu manusia akan mendapatkan balasan antara surga atau neraka sesuai dengan apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Pertemuan 3 yaitu tentang hakikatul insan, hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk yaitu lemah, bodoh, fakir, dan berada dalam fitrah. Dan manusia juga dimuliakan dengan 3 hal, yaitu dengan ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya alam padanya. Serta manusia juga dibebani ibadah dan khilafah, dan mereka bebas memilih untuk iman atau kufur. Dan mereka juga bertanggung jawab atas balasan yang mereka perbuat dari pilihan mereka yang berakibat surga atau neraka. Pada pertemuan 4 yaitu menjelaskan tentang tokotul insan atau potensi manusia. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang pertama, potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara. Sedangkan pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Sedangkan menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Dan yang ketiga, potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera, dan Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Pada pertemuan 5 yaitu menjelaskan tentang nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan mempunyai 2 kata yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti nafsu atau jiwa. Di dalam diri kita, nafsu tergolong menjadi 3, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Dengan adanya nafsu tersebut, seorang manusia bisa menjadi mulia dan hina, tergantung bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. Pada pertemuan 6 yaitu menjelaskan tentang sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kesesatan atau kebenaran, dan begitu pula kebahagiaan atau kesedihan. Jiwa manusia diberi 2 jalan. Jalan yang pertama yaitu jalan benar atau takwa, yaitu membersihkan jiwa. Sifat manusia yang menyucikan jiwa diantaranya banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka taubat, selalu bersikap jujur dan terpercaya. Yang kedua, jalan salah atau fujur yaitu mengotori jiwa.
Sifat manusia yang mengotori jiwa diantaranya memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, pembantah, zalim, dan jahil. Pada pertemuan 7 yaitu menjelaskan tentang hakikoh al-ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah yaitu merasakan banyaknya nikmat Allah dan merasakan keagungan Allah dengan menggunakan perasaan. Ada pula tujuan dari hakikat al-ibadah. Yang pertama, tujuan yang merendahkan diri. Yang kedua, tujuan kecintaan. Dan yang ketiga, tujuan ketundukan. Yang mana semua itu dilakukan dengan penuh takut dan harap. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang Ma'rifatul Insan dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.